Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Kami dari kelompok 10 akan membahas sebuah paper yang berjudulkan Pendidikan Intelektual berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 dan 21, Quran Surat Yunus ayat 35 dan 36, dan Quran Surat Yusuf ayat 22. Kami beranggotakan Ainun Alifia Abdullah dengan NPM 130119194, Muhammad Azin dengan NPM 130119224, dan saya sendiri Isma Oktaviani dengan NPM 130119214. Nah, pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Isma Oktaviani. Oke, yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan. Nah, pendidikan secara etimologi berasal dari kata didik yang berarti proses pengubahan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pendidikan dan latihan. Nah, dalam bahasa Arab, istilah ini dikenal dengan kata tarbiyah, dengan kata kerjanya robba yurobi tarbiyatan yang berarti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Dari pengertian pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyiapkan peserta didik menuju kedewasaan, berkecakapan tinggi, berkepribadian atau berakhlak mulia, dan kecerdasan berpikir melalui bimbingan dan latihan. Sehingga orang tersebut akan tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan cara menjalankan ajaran-ajarannya. Oke, yang kedua yaitu pengertian intelektual. Intelektual yaitu akal budi atau intelijensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan dari proses berpikir, kemampuan untuk melakukan berpikir yang bersifat abstrak atau tidak bisa dilihat, abstraksi, serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru. Nah, orang yang intelijensi adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam waktu yang lebih singkat, memahami masalah lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak cepat. Oke, yang ketiga yaitu tentang pengertian pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual ialah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya-daya pikir atau kecerdasan anak-anak dan menambah pengetahuan anak-anak. Pendidikan intelektual itu tidak hanya menambah pengetahuan anak-anak saja. Pendidikan intelektual juga merupakan syarat atau dasar untuk melaksanakan macam-macam atau segi-segi pendidikan yang lain, seperti pendidikan ketuhanan, pendidikan kesusilaan, pendidikan keindahan, dan pendidikan kemasyarakatan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian. Pada paper ini, penulis akan mengkaji tafsir dengan menggunakan metode tafsir tematik atau sering disebut dengan metode tafsir maudu'i. Pengertian tafsir maudu'i menurut istilah para ulama ialah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu yang bersama-sama membahas judul atau topik atau sektor tertentu dan menerbitkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya, selaras dengan sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat-ayat lain, kemudian mengistinbatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan kali ini akan saya jelaskan. Terus sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama Muhammad Azin, NPM 130119224. Yang pertama yaitu Quran Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 20-21 yang bunyi ayatnya yaitu wa fil ardi ayatul lil muqinin, yang artinya dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran atau keesaan bagi orang-orang yang yakin. Dan yang kedua ayat 21 wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan juga pada dirimu sendiri apakah kamu memperhatikan?
Dari ayat ini, dari ayat 20 kita bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran bahwasanya seseorang yang menyadari atau mengetahui bahwasanya ada tanda-tanda keesaan Allah, keesaan yang diberi oleh Allah di bumi ini, mereka adalah orang-orang yang yakin atau yang orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-21. Dari situ kita bisa mengambil bahwasanya di situ ada salah satu pertanyaan kepada kita. Di situ pertanyaannya yaitu menanyakan apakah kita memperhatikannya atau apakah kita merasakannya, merasakan keesaan Allah atau merasakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Apakah kita merasakan keesaan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Dan jika kita merasakannya, maka kita termasuk orang-orang yang yakin atau beriman. Dan jika kita tidak merasakannya, maka kita belum termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Jika dilihat dari Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21. Dan selanjutnya yang kedua, Quran surat Yunus surat yang ke-10 ayat 35 sampai 36. Yang bunyi suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqqi qulillahu yahdi lil haqqi afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum wa kaifa tahkumun. Yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutumu ada orang yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih baik kau ikuti atau diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sesuatu atau salah satu zat yang harus kita ikuti, yang harus kita jadikan pembimbing, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah pasti membimbing kita kepada jalan yang kebaikan, kepada sesuatu hal yang baik. Maka selain Allah, hai manusia, kita harus mengiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ayat ke-36. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an illa innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan, sesungguhnya dengan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dari ayat ini menerangkan bahwasanya kebanyakan daripada kita hanya mengikuti sesuatu hal yang tidak jelas, atau di sini disebut sesuatu hal yang cuman menduga-duga. Sesungguhnya hal tersebut yang tidak jelas tersebut, yang hanya menduga-duga, itu tidak sedikit pun berguna untuk kebenaran. Maka jika kita terjun kepada kebenaran, maka kita harus yakin. Dan di ayat sebelumnya menerangkan bahwasanya kita harus mengikuti atau menjadikan pembimbing yang seharusnya itulah yang membimbing kita kepada kebenaran. Dan jika
ketika kita menjadikan pembimbing-pembimbing kita, dan kita memilih pembimbing tersebut adalah orang-orang yang tidak patut kita jadikan bimbingan, maka kita akan terpelosok kepada jurang yang dimana di situ tidak sama sekali ada kebenarannya. Dan pembahasan yang ketiga, surat yang ketiga yaitu Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat ke-22, yang bunyi ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walamma balagha asyuddah atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin, yang artinya dan ketika dia telah cukup dewasa kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik, orang yang berbuat baik. Dari sini kita bisa mengambil sesuatu hal yang bagus yaitu bahwasanya setiap sesuatu yang beranjak menjadi dewasa atau menjadi besar, maka Allah titipkan di situ di dalam diri orang tersebut, yaitu apa? Kekuasaan. Kekuasaan di sini apa? Yaitu pengetahuan dan ilmu. Ilmu sudah pasti pengetahuan. Jadi ketika kita beranjak dewasa, kita telah dititipkan oleh Allah SWT itu pengalaman dan ilmu pengetahuan. Nah, itu semua akan disadari oleh orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh. Dan orang yang diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang manfaat sudah pastinya, itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Kenapa Allah memberi mereka ilmu? Karena itu adalah sebagai imbalan atas perbuatan baiknya orang tersebut. Dan mungkin pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama, perkembangan pendidikan intelektual. Kemampuan intelektual pada masa ini sudah cukup untuk menjadi dasar diberikannya berbagai kecakapan yang dapat mengembangkan pola pikir atau daya nalarnya. Dan yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Faktor hereditas dan faktor lingkungan adalah dua unsur lingkungan yang sangat penting peranannya, yaitu unsur keluarga dan sekolah, lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, hubungan pendidikan intelektual dengan tingkah laku. Setiap perubahan tingkah laku adalah merupakan hasil dialektis pengaruh timbal balik antar organisme dan lingkungannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan intelektual Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Perbedaan dalam diri manusia tersebut sangat penting kiranya manusia untuk memiliki konsep diri yang jelas, baik itu berkaitan dengan fisik, kejiwaan, dan kadar intelektual yang dimilikinya. Dengan mengetahui konsep diri yang jelas, setiap individu akan mengetahui secara terfokus apa yang dapat mereka kontribusikan untuk kemudian dapat mengoptimalkan potensi mereka yang telah dikaruniai oleh Allah untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat. Pendidikan intelektual Quran Surat Yunus ayat 35-36. Maka dari itu dalam pendidikan kita diharuskan untuk menggunakan akal dan pikiran kita dan juga meminta petunjuk hanya kepada Allah, sehingga kita tidak akan masuk dalam kesesatan melainkan kebenaran. Jalan yang dipakai jangan hanya taklid saja tanpa mengetahui apakah benar sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Dalam belajar, kita harus memiliki etika untuk tidak mengikuti apa-apa yang tidak kita ketahui kebenarannya, apa-apa yang tidak kita lihat, dengar, maupun yang tidak sesuai dengan suara hati kita. Pendidikan intelektual Quran Surat Yusuf ayat 22. Keimanan yang sempurna memancarkan akhlak yang baik tentu tidak terlepas dari kepribadian matang yang dimiliki Rasulullah SAW. Umat Islam sangat beruntung memiliki teladan yang sempurna untuk dijadikan teladan dalam berbuat kebajikan. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang menyeluruh memberikan tuntunan kepada umat manusia dalam segala aspek hidupnya. Kesimpulan,
Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan intelektual ialah pendidikan yang bermaksud mengembangkan daya pikir, kecerdasan intelektual, dan menambah pengetahuan anak-anak. Pendidikan intelektual itu tidak hanya menambah pengetahuan anak-anak saja. Pendidikan intelektual juga merupakan syarat atau dasar untuk melaksanakan macam-macam atau segi-segi pendidikan yang lain, seperti pendidikan ketuhanan, pendidikan kesusilaan, pendidikan keindahan, dan pendidikan kemasyarakatan. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.